Shalom. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala yang oleh anugerah Tuhan boleh mengizinkan saya boleh menjadi berkat pada pagi ini. Ya, saudaraku gereja Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Petrus Purba dari Jakarta. Boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah pagi hari ini adalah kehidupan doa yang berkuasa. Dalam Markus 1 ayat 35, lihat Alkitab Saudara. Dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Injil Markus 1 ayat 35, baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Saudaraku, 3,5 tahun yang lalu, tepatnya saya membuka doa di pagi hari. Setiap jam 5 pagi dan sampai jam 7. Tidak pernah absen. Di awal-awal pandemi sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan menyuruh saya untuk mengikuti doa puasa Ester 3 hari 3 malam. Dan waktu saya, saudaraku, masuk dalam doa puasa Ester 3 hari 3 malam, Tuhan berbicara dengan jelas. Buka doa di pagi hari, setiap pagi. Dari 3,5 tahun yang lalu saya membuka doa di pagi hari. Jam 5 pagi sampai jam 7. Tidak pernah absen, hanya 2 kali absen. Pertama waktu kemarin saya ke Israel, dan yang kedua waktu saya ke Amerika. Hanya 2 kali karena di dalam pesawat. Dan saya melihat serentetan mujizat, serentetan perkara-perkara yang dahsyat, serentetan hal-hal yang supranatural terjadi ketika kita mulai masuk di dalam doa. Maka pagi hari ini, saudaraku, dalam sesi yang pertama ini, tuliskan 3 pokok doa. Dan engkau akan melihat bahwa pokok-pokok doa itu Tuhan akan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Satu keluarga 13 tahun tidak punya anak, tapi jam 4 pagi sudah berdoa. Dan berkata Pak Pendeta Petrus, Pak Pendeta jam 5 live, saya jam 4 sudah bangun. Saya menumpangkan tangan kepada rahim istri saya. Saya meletakkan tangan saya di atas rahim istri saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Tuhan itu adalah Tuhan pembuat keajaiban dengan dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Istrinya hamil setelah menunggu 13 tahun. Dan saudaraku, dalam ibadah Jum, ibadah mesbah malam, dia mengangkat bayi itu dan berkata, Pak Pendeta, inilah bayi yang kami tunggu selama 13 tahun. Dan berikanlah nama untuk anak ini. Saya berikan nama Yusuf. Tuhan menghapus aibmu. Saudaraku gereja Tuhan, tidak akan ada yang mandul, tidak akan ada yang berkekurangan, tidak akan ada yang sakit waktu engkau dan saya masuk di dalam doa. Maka Markus 1 ayat 35, pada pagi-pagi waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan Yesus berdoa di sana. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, doa adalah sesuatu yang sangat powerful. Doa adalah sesuatu yang sangat luar biasa dengan dahsyat dan luar biasa. Maka lihat Alkitab saudara dalam kitab Yakobus bahwa doa sangat-sangat berkuasa. Lihat Alkitab saudara, doa adalah sangat-sangat berkuasa. Saya percaya hari ini engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Yakobus pasal yang kelima, haleluya, ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Baca 3, 2, 1, ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kesembuhan akan datang, kelepasan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural akan terjadi waktu engkau masuk dalam doa. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka pagi-pagi hari, waktu hari masih gelap, Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Saudaraku, pada pagi-pagi waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan Yesus berdoa di sana. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, ada 4 poin yang penting yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, doa adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena doa adalah komunikasi 2 arah.
dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Doa adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Doa adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Awal tahun 2021 saya bikin doa 10 jam. Awal tahun 2022 saya bikin doa 10 jam live. Dan awal tahun 2023 saya bikin doa 10 jam. Banyak orang berkata, masa sih Pak Pendeta bisa doa 10 jam? Saudaraku, oleh kemurahan Tuhan saya bisa doa main gitar 10 jam non-stop. Dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kenapa? Karena doa adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari doa. Tidak ada yang lebih indah dari doa. Saya percaya. Itulah sebabnya semua orang-orang saleh dalam Alkitab adalah orang-orang yang punya kehidupan doa. Kemanapun Abraham pergi, dia selalu membangun mezbah. Dalam Mazmur pasal 5 yang keempat, pagi-pagi hari waktu hari masih gelap, Raja Daud dia mengatur persembahan dan menunggu-nunggu Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat, Raja Daud, waktu hari masih gelap, aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu Tuhan. Raja loh Bapak Ibu. Ada banyak orang saudaraku belum jadi apa-apa, udah gak punya waktu menunggu Tuhan. Belum jadi apa-apa. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dengarkan ini. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ulangan 28 ayat 1 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu. Maka Kejadian 24 ayat 1. Abraham diberkati dalam segala hal. Abraham diberkati Tuhan. Kejadian 24 ayat 1. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu. Mengapa banyak orang tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan? Yakobus 4 ayat 2 menjelaskan, karena kamu tidak berdoa. Bisa ditampilkan Yakobus 4 ayat yang kedua? Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4, haleluya. Ayat yang kedua, baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Coba beritahu kanan kirimu, bilang kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dengan kata lain, angkat tangan saudara, kamu pagi ini akan memperoleh apa-apa. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Kamu akan memperoleh apa-apa waktu kamu apa? Berdoa. Di masa pandemi saya tidak mengalami saudaraku kelaparan. Tidak ada. Saya di masa pandemi terbang tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh karena saya berdoa di pagi hari, saya pergi ke Paris, saya pergi ke Swiss, saya pergi ke Jerman, saya pergi ke Belanda, saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Amerika. Karena doa. Jangan anggap enteng doa. Alkitab berkata kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Siapa yang mau pagi hari ini engkau dan saya akan memperoleh banyak dari Tuhan. Jawaban-jawaban doa, serentetan perkara-perkara yang supernatural akan datang kepadamu waktu engkau dan saya berdoa. Poin yang pertama, doa itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena doa adalah komunikasi dua arah. Anda lihat itu saudaraku dalam 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat 19. Saya berdoa pagi hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat 19. Baca 3, 2, 1. Ya. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Anda bisa melihat indahnya sebuah doa. Akan majukah aku? Akan kau serahkan kau orang Filistin itu ke dalam tanganku? Tuhan bilang, Daud majulah.
Aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Di dalam doa ada kepastian. Aku pasti akan memberikan Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadikan doa pagi hari ini adalah sarana engkau bertanya kepada Tuhan. Jadikan doa pagi hari ini sarana engkau dan saya mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan kepastian dari Tuhan, sehingga engkau dan saya berjalan dalam kepastian. Engkau dan saya mendapatkan jawaban-jawaban doa yang datangnya dari Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Gereja Tuhan dan doa akan memberikan ada ide-ide yang cemerlang. Tidak mungkin hidupmu stagnan, jalan di tempat. Enggak mungkin. Tidak akan ada penundaan, tidak akan ada keterlambatan. Engkau dan saya akan terbang lebih tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Karena Yesaya berkata, orang yang berdoa seperti Raja Wali akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berlari dan tidak menjadi lelah. Orang yang berdoa, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan stamina, akan mendapatkan kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, hikmat yang baru. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Saya berdoa pagi hari ini. Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang cemerlang. Para pengusaha-pengusaha, enggak mungkin saudaraku bisnis Anda biasa-biasa. Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang cemerlang. Tuhan akan memberikan Anda, saudaraku, haleluya, sesuatu yang orang lain belum dapatkan. Anda sudah mendapatkan itu di dalam doa. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-23. 2 Samuel 5 ayat 23. Baca yang keras. 3, 2, 1 ya. Jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu memberikan Anda ide-ide yang cemerlang? Ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang cemerlang. Tuhan memberikan kau dan saya ide-ide yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Tetapi jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan strategi bagaimana untuk mendapatkan kemenangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kemenangan, betul. Tetapi lebih betul lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan Anda strategi bagaimana engkau dan saya mendapatkan kemenangan itu. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Yang pertama, saya sedang berbicara tentang doa itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Tidak ada yang lebih indah daripada doa. Kenapa? Karena bicara doa engkau dan saya, bahkan dalam Keluaran pasal 33, bagaimana Musa, seorang yang senang berdoa, Alkitab berkata di dalam kemah itu, saudaraku, dia wajah ketemu wajah dengan Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Maka ada satu lagu yang luar biasa, lagu lama, ambil kunci G, haleluya. Biarlah engkau dan saya itu menjadi kesukaan saudara. Ku ingin selalu bersekutu dengan, angkat tangan saudara, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan bagi Raja Kemuliaan. Tepuk tangan bagi Raja Kemuliaan. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi dua arah. Yang kedua, doa harus dengan keyakinan dan kepercayaan. Robin 3 hari yang lalu, saya bilang, Robin, apa yang membuat kamu berani beli baju bayi tapi istrimu belum hamil? Dia bilang, ini Pak Pendeta katanya, Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dalam ibadah mesbah malam saya suruh semua yang tidak punya anak beli baju-baju. Dan luar biasa, yang membeli baju saudaraku gak lama istrinya hamil. Mujizat terjadi. Ada satu wanita dari Surabaya, umur 42 tahun. Dia WA saya, dia bilang, namanya Lili. Pak Pendeta, boleh gak saya bikin baju pengantin, tapi pacar belum ada.
Saya terima WA itu saudaraku, boleh nggak saya bikin baju pengantin tapi pacar belum ada. Saya diskusi sama istri saya. Lalu saya balas, boleh Lili, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bulan 9 dia buat baju pengantin, pacar belum ada, umur 42 tahun. 3 bulan kemudian saudaraku, dia ketemu dengan Daniel. Laki-laki yang dia suka 9 tahun yang lalu. Dan dia telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, aku ketemu dengan Daniel. Terus bagaimana? Kami sudah pacaran. Pak Pendeta, kapan ada waktu konseling kami? Saya konseling mereka. Tiap minggu saya konseling dan saya konseling. Dan saya pergi ke Surabaya untuk memberkati pernikahan mereka. Dan dia menikah di umur 44 tahun. Diawali dengan membeli baju pengantin. Maka nanti sore saudaraku, Anda yang belum menikah, bikinlah baju pengantin. Minimal cari sepatu pengantin. Yang belum punya rumah, cari perumahan-perumahan di kota Palu. Ambil gambarnya dulu. Yang belum punya mobil, cari pergi ke showroom mobil. Ambil gambarnya dulu. Karena melihat adalah memiliki. Jangan anggap enteng itu. Katakan haleluya. Matius 21:22. Matius 21:22. Baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Yang keras, yang semangat, yang di belakang, 3, 2, 1 ya. Amin. Saya enggak bawa istri saya karena lagi hamil muda 3 bulan. 10 tahun saya menunggu. Dan belum terjadi mujizat. Memang enggak mudah. Tapi saya sudah beli boxnya yang besar. Amin. Saya beli baju-bajunya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa istri saya akan hamil. Tapi setelah menunggu 10 tahun, jawaban doa itu datang. Nanti poin yang keempat saya akan jelaskan itu. Tapi yang kedua, kalau Anda berdoa pagi hari yang luar biasa ini, Anda harus berdoa dengan keyakinan. Katakan haleluya. Kamu harus yakin dan percaya bahwa apa yang kamu tuliskan hari ini, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Yang ketiga, doa membutuhkan kesungguhan. Yakobus 5 ayat 17. Banyak orang tidak mengalami jawaban doa karena doanya main-main Bapak Ibu. Gak serius. Bahkan ada orang berdoa saudaraku lupa amin. Kenapa? Tidak punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena tenaganya udah habis karena ada lagunya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam kebodohan. Kebodohan membawa orang kepada perbudakan. Jangan berikan waktumu yang sisa untuk berdoa. Berikan waktumu yang the best. Waktumu yang terbaik. Untuk engkau duduk diam di kaki Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan waktu pagi-pagi hari masih gelap. Yesus tidak memberikan waktu yang sisa. Dia memberikan waktunya yang terbaik. Dia duduk di hadapan Bapa. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yakobus 5 ayat 17. Baca yang keras. 3, 2, 1 ya. Saya tanya, permintaan Elia, permintaan biasa supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun? Bukan yang biasa. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi betul-betul terjadi. Mengapa? Karena Elia, dia berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Ada banyak orang saudaraku berdoa. Sebetulnya dia gak siap untuk berdoa. Doa sambil tidur-tiduran. Anda membutuhkan waktu yang the best, waktu yang terbaik. Waktu yang berkualitas untuk engkau berdoa di hadapan Tuhan. Karena doa membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. 1 Raja-Raja 18:42. Bagaimana Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Dan di puncak Gunung Karmel itu dia berdoa. Saya ingat Bapak Ibu di awal-awal pandemi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau pelayanan saya biasa-biasa.
Saya pergi ke Bukit Dua David Yonggi-cho di Korea. Dan saya mulai berdoa di sana. Dan waktu saya masuk ke saudaraku, di Bukit Dua itu ada di bawah ada gereja. Saya lihat pendetanya khotbah saudaraku pakai bahasa Korea. Huncun cun cun cun. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Amin. Saya aminkan. Amin. Huncun cun cun. Amin. Amin. Saya aminkan terus. Katakan haleluya. Amin. Ada banyak orang saudaraku firman disampaikan malah tidur. Itu yang membuat engkau tidak diberkati. Kalau hari ini engkau saya datang ke sini, siapkan waktumu yang terbaik. Kenapa? Mazmur 107:20 disampaikannya firman, disembuhkannya engkau, disampaikannya firman, diluputkannya engkau dari liang kubur. Hari ini sakit penyakit akan meninggalkan tubuhmu, roh miskin gagal akan meninggalkan engkau. Waktu firman yang adalah terang itu menerangi jiwamu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Latih manusia roh saudara. Rohmu gak suka berdoa. Tubuhmu gak suka berdoa. Rohmu suka berdoa. Daging ini gak suka berdoa. Daging sukanya tidur. Tapi roh saudara senangnya berdoa. Rohmu maka bangun manusia roh saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Kalau Anda agak ngantuk saudaraku, pergi ke kamar mandi, ambil itu air, siram kepala saudara, supaya engkau saya diberkati dengan dasar luar biasa, amin. Jangan ikuti keinginan dagingmu. Latih dirimu beribadah, karena ibadah mengandung janji baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Ubah caramu beribadah, berubah hidupmu. Bilang kanan kirimu, ubah caramu beribadah. Yang semangat, ubah caramu beribadah. Bilang berubah dompetmu. Ya, ubah caramu beribadah, ubah caramu memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya engkau diberkati Tuhan. 1 Raja-Raja 18:42. Elia, dia naik ke gunung puncak yang paling tertinggi, dan di sana Elia berdoa. 1 Raja-Raja 18:42. Baca 3, 2, 1 ya. Amin. Ada satu gereja di Nigeria Bapak Ibu. Gedung gerejanya 3 km kali 3 km. Gembalanya udah tua Bapak Ibu. Tapi saya lihat Bapak Gembala ini Bapak Ibu, umur sudah 80 tahun. Sebelum berkhotbah dia selalu berlutut. Bisa berlutut berjam-jam. Saya masih muda Bapak Ibu, saya coba Bapak Ibu. Kadang baru 15 menit udah pegal Bapak Ibu. Latih pagi hari ini. Berlutut dan mulai berdoa. Betul gak pokok doamu Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa? Betul gak pokok doamu Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa? Ulangi lagi yang keras tadi. 1 Raja-Raja 18:42. 1 Raja-Raja 18:42. 3, 2, 1 ya. Amin. Siapa di sini yang masih pernah berlutut? Coba angkat tangan dulu. Masih mau berlutut? Atau Anda nggak bisa lagi berlutut lagi karena celana Anda terlalu mahal? Amin. Haleluya. Siapa yang Anda berdoa masih bisa berlutut? Boleh angkat tangan? Kalau sudah lama bertobat pagi hari ini, katakan haleluya. Jangan anggap enteng engkau berlutut di kaki Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan punya pengalaman Bapak Ibu. Ada saat-saat tertentu saya udah lakukan apapun tapi gagal. Udah lakukan tapi gak bisa buat apa-apa. Ini yang saya lakukan. Ketika setiap kali saya berlutut, saya melihat pintu yang tertutup terbuka. Setiap kali saya mulai berlutut, pintu yang tertutup terbuka. Terbuka. Waktu Elia berlutut, dia 7 kali berlutut. Itu langit terbuka dan hujan turun. Kelaparan, kekeringan selama 3,5 tahun. Berhenti. Maka 2 Tawarik 7, 13, 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan memulihkan negeri mereka dan mendengarkan teriakan mereka. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Maka besok pagi saya mengundang Anda berdoa di ruangan itu. Katakan haleluya. Saya doa biasanya jam 5 waktu Jakarta, tapi kan di sini jam 6. Jadi kalau saya bikin jam 6,
udah terlalu siang. Jadi besok jam 5 pagi supaya jam 4 di Jakarta. Katakan haleluya. Datang besok pagi dan tuliskan 3 pokok doa saudara. Saya percaya serentetan mujizat, serentetan perkara-perkara yang besar, serentetan perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat, tepuk tangan yang dahsyat buat kita. Tepuk tangan yang kuat, tepuk tangan yang dahsyat, tepuk tangan. Sorakan haleluya. Katakan amin. Kurang mantap katakan amin. Kemudian saudara gereja Tuhan, haleluya. Yang terakhir, karena waktu yang sangat terbatas. Doa membutuhkan ketekunan. Kolose 4 ayat yang kedua. Kalau Anda berdoa, belum ada jawaban, teruslah berdoa. Belum ada jawaban, teruslah berdoa. Yesus memberikan perumpamaan seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim dan berkata, hakim tolonglah saya. Hakim tolonglah saya. Berkali-kali dia datang, hakim berkata, siapa kamu? Saya harus menolong kamu. Tapi janda ini selalu datang, selalu datang, selalu datang. Hakim yang lalim berkata, daripada janda ini selalu mengganggu aku, baiklah aku menolong dia. Alkitab berkata, camkan yang disampaikan oleh hakim itu. Apakah Allah mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka yang berseru kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu kepadamu. Tuhan itu bersegera mendengar dari sorga. Tuhan segera menjawab mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Maka dibutuhkan ketekunan di dalam doa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Baca yang keras. 3, 2, 1 ya. Butuh ketekunan. Maka Galatia 6 ayat 9, kamu jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa. Karena kamu pasti akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Banyak orang tidak mengalami jawaban doa karena imannya, pengharapannya sudah lemah. Galatia 6 ayat 9, kamu Alkitab berkata akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Ada di sini yang sudah membuang pokok-pokok doa saudara? Udah nggak percaya lagi? Anda sudah buang ke tong sampah? Kalau Anda sudah buang, ambil lagi pokok doa itu. Ambil lagi. Dan pegang itu. Aku percaya Tuhan. Bahwa pokok doaku akan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Pokok doaku akan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Karena kalau Anda bertekun. Yakobus 5 ayat 11. Perhatikan ketekunan Ayub. Dan kamu tahu apa yang Tuhan berikan kepada Ayub yang bertekun itu. Perhatikan ketekunan Ayub. Dan kamu tahu, saya tahu, Bapak Ibu tahu, kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada Ayub yang bertekun itu. Katakan haleluya. Yakobus 5 ayat 11. 3, 2, 1 ya. Tahu, saya tahu, Anda tahu bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang bertekun itu. Baca lagi yang keras. 3, 2, 1. Iya, haleluya, haleluya. Baca 3, 2, 1. Iya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kamu akan mendengarkan ketekunan. Amin. Ketekunan ibu gembala yang berdoa itu. Dan kamu tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada ibu gembala yang bertekun itu. Bukan hanya ibu gembala, bukan hanya saya, tapi Anda dan saya. Tuhan akan memberikan kepadamu waktu engkau dan saya bertekun di hadapan Tuhan. Ayat 42, ayat 10. Ini yang Tuhan berikan kepada Ayub yang bertekun itu. Ayat 42 ayat 10. Ini yang Tuhan berikan kepada Ayub yang bertekun itu. Ayat 42 ayat 10. 3, 2, 1 ya.
Siapa yang mau menerima berkat double porsi? Berkat double porsi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang mau terima berkat double porsi? Tuhan akan memulihkan waktu engkau dan saya bertekun di dalam doa.